malam Pak. Selamat malam Ibu. Jadi perkenalkan saya Nerma Della. Di sini saya akan memberikan konseling mengenai pentingnya sarapan pagi. Sebelumnya dengan Bapak siapa ya? Nama saya Nafridian. Oke Pak. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bapak sering sarapan pagi? Tidak, Kalau boleh tahu kenapa Pak? karena kalau sarapan pagi itu saya tidak terbiasa. Terus nafsu saya kayak kurang kalau pagi. Oh iya. Padahal sebenarnya sarapan pagi sangat penting Pak. Jadi saya kasih tahu di sini dulu definisinya. Nah di sini saya ada leaflet mengenai sarapan pagi Pak. Ini bisa dilihat. Di sini sebelumnya kita tahu dulu apa sih sarapan pagi itu. Jadi sarapan pagi itu adalah makanan yang kita makan pada pagi hari. Nah biasanya nih waktu makannya itu dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Nah di sini juga ada manfaat dari sarapan pagi Pak. Nah yang pertama nih ada poin pertama, bisa memberikan energi lebih. Nah di sini nih Bapak bisa melakukan aktivitas di siang hari dan malam hari. Nah kalau misalnya Bapak tidak sarapan pagi, maka dari itu energi Bapak akan berkurang seperti itu. Dan selanjutnya yang kedua di sini ada untuk menjaga otak. Yang ketiga ada mencegah penyakit mah, dan yang keempat ada membantu perkembangan anak. Ini untuk anak-anak usia sekolah biasanya. Nah itu selanjutnya di sini apa sih akibatnya jika tidak sarapan pagi? Nah di sini kita bisa baca bahwa akibatnya itu badan akan terasa lemah. Hal ini disebabkan karena kita kekurangan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita untuk menghasilkan tenaga itu sendiri. Nah kalau untuk anak sendiri, anak sekolah ini biasanya akan menjadi malas dan tidak dapat berpikir dengan baik. Nah selanjutnya itu di sini ada fungsinya. Nah jadi fungsi sarapan pagi itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu memberikan nutrisi pada otak, dan untuk anak-anak itu bisa meningkatkan prestasinya, karena kalau sarapan pagi itu nanti otak dia itu akan lebih encer seperti itu. Nah selanjutnya di sini Pak ada sarapan yang pagi yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan. Nah biasanya yang dianjurkan nih biasanya kita makan makanan yang rendah lemak seperti itu. Kalau bisa jangan makan yang berlemak-lemak kalau pagi hari itu. Dan bisa juga makan dengan makanan yang tinggi protein. Contohnya seperti telur, itu sangat baik untuk sarapan pagi. Dan bisa juga makanan yang kayak akan serat dan sayur-sayuran ya Pak, terutama sayur hijau. Nah bisa juga kita tambah dengan buah-buahan dan konsumsi air putih yang banyak, ini sangat baik. Nah untuk makanan yang tidak dianjurkan ini biasanya itu makanan yang kebalikannya, yang tinggi lemak, karena itu dapat membuat kita tidak sehat seperti itu. Dan kalau bisa hindari makan yang berlebihan atau makan terlalu banyak, karena kan kita tahu kalau misalnya makan yang terlalu banyak itu kan tidak baik kan untuk kesehatan kita. Nah dan yang terakhir nih Pak, ada contoh-contoh makanan yang bisa Bapak makan pada pagi hari. Yang sederhana sih Bapak bisa makan sandwich contohnya, kalau misalnya Bapak tidak memakan nasi. Nah biasanya nih sandwichnya ini isinya itu ada roti 2, terus itu ada telur, ada sayuran. Nah kalau bisa itu Bapak awali dengan itu, dan kalau bisa minum susu juga ya baik. Nah mungkin sampai sini Pak, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oh iya Pak, baik. Nah ini saya akan berikan lihatnya, nanti Bapak bisa baca sendiri. Semoga bermanfaat Pak. Terima kasih. Ya, sampai